Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Jember. Kita sampai pada aktivitas kelompok ya. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di playlist ini. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist pembahasan bisa didapatkan secara urut dan teruntut. Link ada di bawah di kolom deskripsi. Oke. Kita akan diskusikan tentang aktivitas kelompok agar kalian lebih memahami tentang negara-negara ASEAN, Association of Southeast Asian Nation. Kerjakan aktivitas kelompok berikut ini. Aktivitas 3, kerjakan dan diskusikan bersama kelompokmu. Maaf ya. Buatlah satu kelompok bersama 4 temanmu. Jadi ada 5 orang ya, satu kelompok bersama 4 temanmu, kamu dan 4 orang yang lain. Sediakan kertas 4 lembar, kertas astro berwarna, spidol berwarna, lem gunting dan gambar semua peta negara ASEAN. Lu ada 1 orang yang kerja berarti ya, mungkin 5 ini ya. Dan gambar semua peta negara ASEAN. Ya, di gambar petanya. Cara gambar peta itu ya, kalian kertas gitu. Nah, kalian kasih garis-garis, ini bisa tiap senti atau 2 senti ya. Nah, kalian mencontoh atau menjiplak dari atas ya, gini, terus kemudian dijiplak dari atas. Nah, nanti skalanya akan dikasih di sini kan, ada legendanya nanti ya. Setelah mempelajari karakteristik negara-negara ASEAN, analisislah kesamaan dan perbedaan. Ya, kita lihat negara ASEAN ya, ini di sini Southeast Tenggara, di sini adalah Asia ya, dan Asia bagian Tenggara di sini adalah termasuk Indonesia, termasuk di sini Timor Leste ya, Filipina, Vietnam, Malaysia, Thailand, dari sini Asia Tenggara, Laos, Myanmar ya. Nah, kita zoom lebih jauh biar yang lain kelihatan. Ya, Yunan bukan termasuk di sini. Nah, di sini Vietnam, Kamboja, Thailand, Myanmar. Di sini ada Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina. Ya. Nah, oke. Kemudian kita lihat, karena memang ASEAN itu didirikan berdasarkan regional, tentu saja mereka satu region, satu area ya, yaitu Asia Tenggara. Dan Asia Tenggara ini punya kelebihan, yaitu merupakan daerah silang ya, posisi silang ya, di antara 2 benua dan 2 samudra. Oke, kita lihat di sini analisisnya kesamaan dan perbedaannya. Di sini sudah Pak Ali siapkan. Pak Ali mencari dari berbagai sumber biar enak, terus tambah-tambahkan gitu ya. Ini di internet ada juga. Persamaan adalah sama-sama merupakan negara tropis ya. Ya, karena negara ASEAN itu di sekitar Khatulistiwa. Khatulistiwa itu di sini, lewat di sini. Ini pas tengah-tengahnya bola dunia. Ya, di sini adalah negara tropis. Oke. Dan kalau kita lihat subur ya, daerah Tiongkok sini agak banyak gurunnya di sini ya, di Rusia, nah di sini subur sekali juga ya, Ukraina, Belarus itu ya terlihat dari warnanya, kalau subur itu warna hijau. Dan Indonesia, ini kenapa Indonesia disebut Jamrut Khatulistiwa. Oke ya, kita lanjutkan lagi persamaan dan perbedaannya. Sama-sama merupakan negara tropis ya. Negara tropis itu rentangnya antara ini adalah Khatulistiwa ke sana itu sekitar 23 derajat, ke sini juga ke selatan sekitar 23 derajat. Ini tropis ya, sama-sama pernah dijajah ya. Jadi hampir seluruh wilayah Asia Tenggara pernah dijajah kecuali Thailand. Thailand itu negara yang nggak pernah dijajah ya. Jadi Indonesia, di sini Filipina ya. Kalau Filipina itu kemerdekaannya dikasihkan, kalau kita enggak. Kita memperdekakan diri kita sendiri tanpa dikasih ya. Karena negara-negara lain biasanya dikasih ya, jadikan negara persemakmuran gitu. Indonesia keren loh ya.
Nah, Malaysia, Singapura ini jajan. Dulu daerah sini dijajah Belanda, daerah atas-atas ini kebanyakan dijajah Inggris, ya. Atas dasar perjanjian ya. Kalau nggak salah perjanjian Negara-Jati kalau nggak salah ya. Paling harus cek ulang. Jadi ada perjanjian untuk daerah Inggris itu yang bagian sini, daerah Belanda sini, gitu ya. Terus semuanya direbut oleh Jepang. Ya, semua berubah saat negara Jepang menguasai. Oke, kelihatannya kecil tapi pernah menguasai ini Jepang. Nah, di sini secara geografis mirip ya, dan semuanya pernah dijajah kecuali Thailand. Thailand di daerah sini ini tidak pernah dijajah, ya. Jadi mungkin waktu itu kerajaan kuat dan kondisi alamnya mendukung ya. Adanya persamaan demografi, flora hingga fauna. Jadi agak mirip-mirip ya, demografinya, flora, faunanya itu mirip-mirip ya. Jadi hewan-hewan yang ada di sini ya, misalnya gajah Asia itu ditemukan di Sumatera, di Malaysia, ini ada Thailand apalagi ya. Nah, hewan-hewannya mirip, kecuali yang agak beda sendiri sini. Karena sini lebih mirip sama Australia ya, mulai Papua, Sulawesi ini Papua ini batas ya, Sulawesi ini batas ya. Jadi kalau di sini lebih mirip yang atas ya, mulai Kalimantan, Jawa, Sumatera itu lebih mirip sama yang lain ya, Filipina. Kalau di sini Papua Nugini ini lebih mirip dengan Australia, banyak kemiripan ya. Timor ini lebih mirip ke sini. Nah, jenis burungnya ya, jenis hewan-hewannya di sini dikenal ada hewan-hewan yang kayak berkantong ya. Nah, kalau gajah, harimau, Malaysia sendiri lambangnya adalah harimau ya. Harimau banyak terdapat di Sumatera. Nah, itu flora faunanya. Kalau faunanya hewan ya. Kalau floranya kebanyakan di sini adalah ekspor jati, ekspor kayu hitam, kayu merah. Nah, di situ hampir mirip-mirip. Kemudian kecuali Singapura, negara-negara ASEAN masih termasuk negara berkembang. Singapura ini negara maju, ya, karena posisinya sangat strategis dalam. Sebenarnya Indonesia juga gak kalah strategis, cuman gimana nih? Mempunyai opportunity yang sama, kesempatan yang sama untuk menjadi besar, mengatur perdagangan dunia sebenarnya. Negara-negara ASEAN masih termasuk negara berkembang dan menggantungkan perekonomian pada hasil alam. Nah, Indonesia ini termasuk yang tua tapi ya tidak seperti adik-adiknya ya yang lebih maju. Malaysia dengan Indonesia itu lebih tua Indonesia. Singapura ini sangat muda masih, tapi ya karena dia menguasai perdagangan dunia, kita lihat semua kapal-kapal ini banyak berlabuh di ini ya, Singapura. Padahal di Indonesia juga banyak ya. Di sini Batam seharusnya bisa dikembangkan seperti Singapura ya, tidak jauh ya, sini sama sini ya. Suatu saat ya, nunggu kalian dewasa nanti ya, mari kita saingi Singapura ya, kan gitu semangatnya. Kemudian bersaing dalam hal yang baik ya, jangan terus ngajak berantem ya. Negara ASEAN masih termasuk negara berkembang ya. Jadi negara berkembang dan negara maju itu dilihat dari berbagai aspek ya. Contoh teknologinya, terus pendapatan per kapita kita masih kalah terus terang. Jadi kalau di sana bensin sangat mahal ya, memang mereka kaya ya. Jadi nggak perlu disubsidi. Kalau kita ya, kalau nggak disubsidi ya banyak yang teriak pasti. Ya, jadi memang utang kita yang paling banyak pada Singapura walaupun kita lebih besar. Nah, itu opportunity, artinya kita memiliki kesempatan yang sama ya. Jadi kembali lagi di sini kesamaannya adalah
posisinya sama, kemudian sama-sama negara berkembang kecuali Singapura, ya, memiliki ras yang sama, yaitu ras Mongoloid. Kita itu rasnya sama, ya, kecuali Indonesia ada ras di sini Melanesia juga. Kita lebih kaya, ya, kita lebih kaya daripada kebanyakan negara-negara lain di Asia Tenggara. Tentang rasnya, ya, sukunya juga paling banyak, ya, tapi ya sama-sama, ya, sama-sama kita didominasi oleh ras Mongoloid, ya, kita didominasi oleh orang Melayu. Memiliki karakteristik budaya serta agama yang dianut ya berbeda-beda, ya. Kita sama-sama memiliki keragaman budaya dan agama, intinya, ya, gitu, ya, sama-sama, atau kalimat lain, ya, sama-sama memiliki keragaman budaya dan bahasa, ya, ya, sama-sama, karena keragaman budaya, bahasa, dan ini tapi Indonesia pasti lebih banyak, ya, memiliki karakteristik budaya serta agama yang berbeda-beda, yang beragam, ya, sama-sama memiliki keragaman budaya dan bahasa. Ini kalimatnya lebih enak deh, ini kurang pas, ya. Kemudian agama yang beragam, budaya dan agama, gitu aja, ya. Dan kalau dibandingkan dengan Indonesia terlalu kaya bagi buat negara-negara yang lain, ya, untuk keragaman bahasanya. Jadi sama-sama memiliki keragaman budaya dan agama. Kebanyakan karakteristik agama yang dianut itu, ya, contohnya adalah sama-sama didominasi oleh Hindu, Buddha, Kristen, ya, Konghucu, ya, sama, ya. Jadi Islam, Kristen, Hindu, Buddha, ya. Ada Kristen itu ada dua, ya, ada Katolik dan Protestan, ya. Katolik, Buddha, ya, inilah, atau Kristen, gitu aja, ya, mewakili dua sebenarnya, Buddha. Nah, menurut Pak Ali sih, ya, nggak tahu kalau perbedaannya seperti apa kedua agama ini. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, ya, Konghucu, ya, ini yang agama secara umum ini plus animisme, dinamisme, ya. Di Indonesia tidak resmi ada, tapi ada yang masih menganut itu, ya. Kemudian kalau perbedaannya ini ideologi bangsa setiap ASEAN juga berbeda, bentuk pemerintahan juga berbeda. Di sini Pak Ali sudah siapkan, Pak Ali sempat browsing di Tirto ID. Indonesia bentuk pemerintahnya republik, ya, kepala pemerintahnya adalah presiden. Nah, terus kemudian Malaysia pemerintahan monarki konstitusi, ya, jadi kerajaan, ya, kepala pemerintahan perdana menteri. Brunei Darussalam bentuk pemerintahan kesultanan, kepala pemerintahan sultan. Filipina bentuk pemerintahan republik, kepala pemerintah presiden. Kamboja bentuk pemerintahan adalah republik komunis dan kepala pemerintahan adalah perdana menteri. Laos bentuk pemerintahan republik komunis, kepala pemerintahan perdana menteri. Myanmar bentuk pemerintahan republik, kepala pemerintahan perdana menteri. Singapura bentuk pemerintahan republik, kepala pemerintahan perdana menteri. Thailand kerajaan konstitusional dan kepala pemerintahnya adalah menteri. Vietnam bentuk pemerintahan republik komunis dan kepala pemerintahan perdana menteri. Ya, jadi kalau kita lihat perbedaan-perbedaannya di sini dibagi menjadi ada yang kerajaan konstitusional, ada presiden, dan
kalau dari ini ya, bentuk ada kesultanan, ada republik, ada monarki konstitusi, agak banyak ini kali ini. Kalau pemerintahnya secara umum ada presiden, perdana menteri, dan kesultanan. Ya. Nah, di sini. Ya, kepala pemerintahan, ada presiden, kepada perdana menteri, dan sultan. Oke, kita lanjutkan lagi ke sini ya. Ideologi berbeda, secara umum ada ideologinya, ada yang demokrasi dan komunis ya. Jadi secara umum ada apa? Demokrasi, ada komunis. Kemudian, nah ini pertanyaan berikutnya. Dari kesamaan dan perbedaan tersebut, sebutkan potensi-potensi alam dan budaya yang dapat atau sudah dikembangkan oleh negara tersebut. Nah, jadi Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura, ke Amerika, ya. Jadi Indonesia mengimpor beras dari Myanmar, Thailand untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, jadi hasil pertanian ini macam-macam ya. Kadang-kadang kita ekspor, kadang-kadang kita impor sesuai dengan kondisi dalam negeri. Ya, ada saatnya kita ekspor. Penyelenggaraan olahraga 2 tahun sekali melalui SEA Games, penandatanganan kesepakatan bersama melalui pariwisata ASEAN, tourism, pertukaran budaya, seni, ya. Oke. Jadi di sini juga apa ya? Di sini cukup komplit juga persamaan dan perbedaan ya. Ini versi Tirto ID ya. Jadi kalau persamaan kegiatan pertanian ya, ini juga sebagai tambahan juga di sini kita punya ya. Tapi apa sebagai tambahan juga bisa, ini cukup bagus ya, biar kegiatan pertanian wilayah Asia Tenggara sudah tercatat memiliki tanah yang subur ya. Seperti Pak Ali ceritakan tadi sebelumnya, pertaniannya sangat subur ya. Ditandai dengan warnanya yang hijau. Ini artinya banyak tumbuhan di sini, banyak vegetasi. Kemudian oleh karena itu sebagian besar penduduk Asia Tenggara di bidang agraris ya, atau penduduk agraris ya, kecuali Singapura tentu saja ya. Perikanan, nah kalau kita lihat di sini ya, hampir semua negara di Asia Tenggara kecuali Kamboja itu memiliki laut. Artinya semua negara penghasil ikan ya. Kalau Kamboja mungkin hanya ikan tawar ya. Kita lihat lagi ya, pertambangan. Hampir semua negara di Asia Tenggara memiliki produk tambangnya masing-masing ya. Dan ini juga menjawab pertanyaan yang ini tadi, potensi alam yang keempat ya, potensi alam dan budaya atau yang dapat atau sudah dikembangkan ya. Oke. Jadi memang di video ini Pak Ali nggak menyediakan jawaban spesifik ya, kalian nanti menyimpulkan sendiri ya. Indonesia memiliki minyak bumi dan gas alam, emas, perak, timah putih, biji besi ya. Jadi kita sangat kaya dengan tambang. Akhir-akhir ini tambang yang banyak direburkan adalah litium ya, untuk bahan baterai, nikel. Nah, kemudian Laos, batu bara, biji besi, belerang, emas, gips, timbele, dan tembaga. Brunei Darussalam minyak bumi dan gas, ini sangat kaya dari minyak bumi dan gas Brunei Darussalam ya. Filipina ada biji besi, krom, tembaga, emas, besi, mangan, timbal, dan perak. Di Kamboja ada biji besi, mangan, fosfat, dan emas. Malaysia ada timah putih, minyak bumi, gas alam, biji besi, emas, dan bauksit. Myanmar ada minyak bumi, emas, timbal, tembaga, dan timah. Thailand ada timah putih, emas, timbal, tembaga, dan timah. Di Vietnam ada emas, biji besi, gamping, fosfat, dan minyak bumi. Kehutanan Asia Tenggara kawasan tropis, jadi banyak pohon-pohonnya ya. Itu
Pasti industri ya, industri ini yang apa ya, belum merata ya. Ada beberapa negara yang industrinya masih kurang ya, misalnya kayak ini kayak Kamboja itu masih kurang. Kalau Indonesia lumayan, Indonesia, Singapura apalagi di sini apa, Vietnam itu bagus industrinya, Vietnam, Malaysia juga ya. Harus diakui Indonesia masih kalah ya sama negara-negara ya yang lain, kecuali ini apa, kayak Kamboja kita lebih bagus, Myanmar kita lebih bagus ya, Laos kita lebih bagus industrinya. Oke, buatlah peta konsep, presentasikan di depan kelas dan diskusikan bersama guru dan teman kelasmu. Oke, kita bikin peta konsep di sini. Kita mulai dari ASEAN. Buatlah peta konsep. Oke, ASEAN. Ya, mungkin negara anggota ada Indonesia, ada Malaysia, ada Singapura, ada Brunei Darussalam ya. Kemudian ada Myanmar, ada Laos, ada Kamboja, ada Vietnam, ada Filipina. Berapa ini? Sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mana lagi yang belum? 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kita cek di sini apa ada yang tertinggal. Kamboja sudah, Laos sudah, Thailand belum. Thailand. Kemudian dari segi wilayah ya, atau geografi ya, sama-sama negara tropis ya, pada umumnya memiliki 2 musim ya. Terus kemudian ini sama-sama di posisi silang. Pak Ali sudah bikin sketch di sini biar nggak lupa. Posisi silang dunia ini sangat menguntungkan perdagangan ya, posisi silang. Kemudian ya, semuanya memiliki laut kecuali Kamboja. Nah, jelas subur ya. Oke, kemudian apalagi yang sudah saya siapkan bentuk pemerintahan. Ya, ada yang kerajaan, ada yang kesultanan, ada republik. Kesultanan, republik, atau republik dahulu aja, yang banyak anggotanya misalnya. Ini agak digeser sini dikit. Kerajaan, kesultanan mirip ya sama kerajaannya. Ini Brunei. Nah, kalau republik ini paling mencatat ada paling banyak ya, Filipina, Myanmar, kemudian Laos, Singapura,
Indonesia, Vietnam. Kemudian kerajaan ini adalah Malaysia. Sama mana lagi? Thailand, Kamboja. Nah, ini Laos ya, Laos karena di sana didominasi bangsa Lao. Apalagi agama, nah di sini agama secara umum ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Kristen atau Katolik ya. Oke, Buddha, terus siapa Islam, Kristen atau Katolik ya. Saya jadikan satu paket aja ya. Hindu, Buddha, Konghucu. Ini dipisah juga nggak apa-apa nih. Masih ada space. Kalau Kristen itu yang dimaksud Kristen biasanya Protestan. Ya. Oke. Apalagi? Bisa tambahkan yang lain lagi ya. Nah, budaya mungkin suku yang mendominasi kalau beda-beda, agak susah. Oke. Ini yang apa ya, salah satu mind map yang bisa kita buat. Kita lihat. Oh, sebentar. Ini sudah habis ya. Sudah habis. Nah, selebihnya kita akan lanjutkan di video berikutnya. Untuk video ini cukup dulu. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.